Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Nah adik-adik, untuk pertemuan pada minggu ini saya akan membahas mengenai materi jenis dan bentuk badan usaha. Untuk pertemuan sebelumnya, adik-adik semua sudah melaksanakan ulangan harian yang pertama ya. Bagaimana? Adik-adik bisa mengerjakan semua ya? Tujuan pembelajaran pada pertemuan minggu ini yaitu adik-adik diminta untuk memahami dan mengelompokkan mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Pada materi kali ini terdiri dari dua subbab. Subbab yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri dari badan usaha dan perusahaan. Subbab yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis badan usaha dilihat dari lapangan usaha, bentuk, serta kombinasinya. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu mengenai apa perbedaan dari badan usaha dan perusahaan dilihat dari sudut pandang pengertian dan ciri-cirinya. Kebanyakan orang menyamakan antara badan usaha dan juga perusahaan, padahal keduanya berbeda. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama, badan usaha. Badan usaha merupakan organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kesatuan yuridis formal. Yang kedua, bertujuan mencari laba atau keuntungan, bersifat resmi dan formal. Dan yang keempat, abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang memiliki input seperti bahan baku dan tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output yang dijual kepada pelanggan. Ciri-ciri dari perusahaan yang pertama yaitu kesatuan teknis produksi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, tidak selalu bersifat resmi atau formal, nyata, dapat terlihat seperti contohnya pabrik dan toko. Di sini ada 3 contoh dari perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produksi untuk pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah memberi barang dagangan dari pemasok atau supplier, kemudian menjual barang tersebut kepada pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur, adik-adik? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku, kemudian mengubahnya atau mengolahnya menjadi barang jadi yang dijual kepada pelanggan. Next, subbab yang kedua yaitu jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha dapat dilihat dari lapangan usaha, bentuk, serta kombinasinya. Untuk lapangan usaha dibagi menjadi badan usaha industri, badan usaha perdagangan, badan usaha jasa, dan badan usaha agraris. Yang kedua, jenis badan usaha menurut bentuknya yaitu dibagi menjadi badan usaha milik negeri dan badan usaha milik daerah, lalu BUMS atau badan usaha milik swasta. Di antaranya ada perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT, lalu yang terakhir yaitu koperasi. Yang ketiga, jenis dan badan usaha dilihat dari kombinasinya. Ada joint venture merger, holding company, trust, kartel, waralaba, concern and ring, sindikat, dan production sharing.
Lapangan usaha yang pertama yaitu badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatan produksinya meliputi pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi siap konsumsi. Contohnya seperti pada industri tekstil, industri kimia, farmasi, logam, dan lain sebagainya. Lalu ada badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang aktivitasnya melakukan pembelian sejumlah barang, kemudian dijual kembali di tempat lain untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti pada swalayan, supermarket, dan toko. Next ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pelayanan jasa kepada konsumen. Contohnya seperti pada salon, biro perjalanan, bank, asuransi, dan pos telekomunikasi. Lalu ada badan usaha ekstraktif. Apa itu badan usaha ekstraktif? Nah, badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha mengelola bahan yang terkandung di alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti pertambangan, perikanan laut, dan pembuatan garam. Badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya memanfaatkan bantuan alam yang berkaitan dengan pertanian. Di sini diambil contoh seperti pertanian perkebunan, peternakan, perikanan darat, dan lain sebagainya. Lalu jenis badan usaha dilihat dari bentuknya. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari keuangan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Badan usaha milik negara bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Badan usaha milik negara berperan sebagai perusahaan pengelola kekayaan rakyat, sebagai sumber pendapatan negara, dan memperluas lapangan kerja. Badan usaha milik negara dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan umum atau perum. Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya berasal dari negara dan dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Contohnya seperti PNRI atau Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum Damri, Perum Pegadaian, dan Perum Perhutani. Lalu bentuk yang kedua yaitu ada perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan perusahaan negara yang modalnya berbentuk saham dan sebagian modal tersebut adalah milik negara. Contohnya seperti Jasara Harja, PT PLN, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, PT KAI, PT BTN, dan BNI. Yang kedua ada badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang diatur oleh Perda atau peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan usaha milik daerah bertujuan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Ciri-ciri dari badan usaha milik daerah yang pertama yaitu diatur berdasarkan perda atau peraturan daerah. Yang kedua, bentuk badan usaha berupa badan hukum. Yang ketiga, modal perusahaan berasal dari kekayaan daerah. Dan yang terakhir, badan usaha milik daerah dipimpin dewan direksi yang diatur oleh perda. Peran dari BUMN yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Yang kedua, sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, dapat meratakan pembangunan. Kelebihan dari badan usaha milik daerah yang pertama, kegiatan ekonomi untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua,
modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, jika mengalami rugi, maka pemerintahlah yang akan bertanggung jawab. Yang keempat, status pegawai diatur dalam peraturan pemerintah atau daerah. Dan yang terakhir, memperoleh fasilitas dari negara. Kekurangan dari badan usaha milik daerah yaitu pegawai dapat kurang disiplin karena fasilitas yang diperoleh banyak, lalu pengelolaan badan usaha milik daerah kurang efisien. Next, ada badan usaha milik swasta. Apa itu badan usaha milik swasta? Nah, badan usaha milik swasta adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dari aktivitas perusahaan. Ciri-cirinya yaitu dimiliki oleh perseorangan, individu maupun perusahaan keluarga. Permodalan perusahaan perseorangan biasanya lebih kecil atau tidak terlalu besar dan sistem pengelolaannya sederhana. Kelangsungan usaha bergantung dari para pemiliknya dan nilai penjualannya serta nilai tambah yang dibuat relatif kecil. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari BUMS? Untuk kelebihannya yaitu menerima seluruh keuntungan, bebas bergerak, pajak yang rendah, organisasi yang mudah dan sederhana, minimnya peraturan, rahasia lebih terjamin, keputusan diambil dengan cepat, dan lebih mudah mendapatkan kredit. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yaitu besarnya perusahaan terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan perusahaan tidak terjamin, sulit dalam memanajemen, sumber keuangan terbatas, dan kurangnya kesempatan pada karyawan. Badan usaha milik swasta dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, lalu ada firma, lalu ada CV, dan ada PT atau perseroan terbatas. Untuk perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan dari badan usaha tersebut. Kelebihan dari perusahaan perseorangan yaitu persyaratan untuk izin usaha relatif lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain. Lalu pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh, pemilik bebas mengelola sendiri, manajemen yang dijalankan sederhana, lalu keputusan dapat diambil dengan cepat karena pemilik tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain, rahasia perusahaan dapat terjamin baik hal keuangan maupun dalam masalah proses produksi. Dan yang terakhir, biasanya pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya. Adapun kekurangan dari perusahaan perseorangan. Nah, yang pertama yaitu sumber modal terbatas hanya pada pendirinya karena ia sebagai pemilik tunggal. Lalu kelangsungan usaha kurang terjamin sebab jika seandainya pemilik meninggal dunia atau sakit maka perusahaan akan berhenti aktivitasnya, kecuali jika sudah ada penggantinya. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu resiko kerugian dan utang-utang yang terjadi pada pihak luar ditanggung sendiri serta kekayaan pribadinya menjadi jaminan. Lalu jenis atau bentuk BUMS yang kedua yaitu ada firma. Firma merupakan bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Firma menggunakan suatu nama usaha bersama. Para anggota firma secara efektif atau aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga.
Keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Dalam menjalankan firma, semua keuntungan dibagi secara proporsional kepada para anggota dan pendirian firma biasanya dilakukan dengan bantuan akta notaris. Kelebihan dari firma, sistem pengelolaannya lebih profesional, pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Lalu modal awal untuk membangun firma terbilang besar, mudah untuk mendapatkan pinjaman modal, dan pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Untuk kekurangan dari firma, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang, kesulitan dalam pengaturan pengurusan, kesalahan seorang sekutu yang berakibat kerugian bagi firma harus ditanggung bersama oleh semua anggota firma. Lalu pengambilan keputusan mengalami kesulitan. Bentuk badan usaha yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana terdapat 2 anggota sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktiflah yang berperan untuk menjalankan perusahaan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari CV. Kelebihannya, pendirian relatif mudah, modal yang dikumpulkan lebih banyak, lalu CV lebih mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemen lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan atau firma. Sedangkan untuk kekurangan dari CV, yaitu sebagai anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup perusahaan sewaktu-waktu dapat terganggu dan kesulitan menarik dana yang telah disetorkan. Bentuk badan usaha milik swasta yang terakhir yaitu adalah PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah perseroan antara 2 orang atau lebih dengan modal yang terdiri atas saham-saham. Ciri-ciri dari PT yaitu pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan, memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial, modal perseorangan terbatas berasal dari saham-saham serta obligasi, kekuasaan tertinggi pada PT ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau biasa disebut juga dengan RUPS. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Lalu untuk keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah bentuk dividen atau pembagian hasil. Kelebihan dari PT yang pertama yaitu perusahaan mudah mendapatkan modal, lalu pemimpin mudah diganti, lalu kelangsungan usaha tidak tergantung umur pemimpin, dan yang terakhir tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Selanjutnya untuk kekurangan dari PT, dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak sehingga dapat mengurangi pendapatan. Lalu mendirikan perseroan lebih mahal dan kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Lalu ada koperasi. Nah, koperasi adalah jenis badan usaha menurut bentuknya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan atas prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi berperan sebagai mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian. Lalu,
membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, dan aktif meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Di sisi lain, koperasi memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan anggota, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran rakyat, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai koperasi dalam praktik. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal dan ada kemandirian. Modal koperasi berbeda dengan modal pada badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik swasta. Modal koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada bab 4 Pasal 41 terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Lalu, kelebihan dari koperasi adalah kegiatan koperasi mengutamakan kepentingan anggota. Untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan paksaan dan sisa hasil usaha yang dibagikan sebanding dengan jasa yang telah diberikan. Untuk kekurangannya, memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau modal, kurang kesadaran dari anggota koperasi, dan koperasi sulit bersaing dengan badan usaha yang lain. Lalu yang terakhir yaitu jenis badan usaha dilihat dari bentuk kombinasinya. Yang pertama ada holding company. Holding company merupakan suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lain. Next ada joint venture. Joint venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu usaha dan modal bersama yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Lalu ada trust. Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan baru sehingga diperoleh kekuasaan besar dan monopoli. Lalu ada merger. Merger merupakan penggabungan beberapa badan usaha dengan meleburkan diri menjadi satu, lalu berdiri perusahaan baru. Bentuk kombinasi badan usaha yang selanjutnya ada concern. Concern adalah jenis penggabungan yang hampir sama dengan holding company, di mana concern sering dimiliki oleh perseorangan. Next ada kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil persaingan, dan menguasai pasar-pasar. Kartel dalam penggabungan badan usaha terdiri dari beberapa macam. Nah, ada kartel wilayah, ada kartel produksi, ada kartel bersyarat atau kartel kondisi, lalu ada kartel harga, dan yang terakhir ada kartel pembelian dan penjualan. Selanjutnya, jenis dan badan usaha dilihat dari kombinasi yaitu concern dan ring. Concern dan ring adalah penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan besar dengan
menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga suatu barang. Selanjutnya ada waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri, melainkan memakai modal milik investor lain. Selanjutnya ada production sharing. Production sharing adalah suatu kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu. Next, yang terakhir ada sindikat. Sindikat adalah kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi jenis dan bentuk badan usaha. Jika adik-adik ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau grup di WhatsApp ya. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.